Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan melakukan kuliah online terkait pengolahan data dan kesalahan dalam analisis kuantitatif. Ini pertemuan ketiga ya, kalau nggak salah ya. Nah, pada pertemuan kali ini, CPMK yang diharapkan yaitu mahasiswa bisa mengetahui cara pengolahan data menjelaskan kesalahan pada analisis kimia. Nah, bahan kajiannya yaitu yang lanjutan kemarin tentang pengolahan data pada kimia analisis. Kemudian ada juga galat analisis dan angka penting. Di sini kita kaji kembali bahwa dalam langkah analisis ada pengambilan sampel atau sampling, pemisahan, pengukuran, pengolahan data, dan pelaporan hasil analisis. Nah, pengolahan data ini merupakan tahap yang sangat penting karena data diolah secara statistik agar diperoleh hasil yang berarti. Dan pada pengolahan data, di sini yang paling utama yaitu pengolahan data akurasi dan presisi yang sering digunakan, yang umum digunakan. Di mana akurasi kecermatan yaitu dinyatakan dalam persen perolehan kembali atau persen recovery. Nah, persen recovery ini rumusnya yaitu konsentrasi terukur dibagi konsentrasi sebenarnya dikali 100%. Ingat ya, ini rumus persen perolehan kembali atau persen recovery. Gunanya untuk mengetahui akurasi suatu metode. Itu rumusnya yang diberi tanda kuning, jangan dilupakan. Kemudian kita lanjut ke presisi. Selain akurasi, ada juga presisi. Presisi dinyatakan sebagai simpangan baku atau simpangan baku relatif. Rumusnya adalah simpangan baku sama dengan sigma x min x bar pangkat 2 min n min 1 pangkat setengah. Di mana x adalah konsentrasi, x bar adalah konsentrasi rata-rata, n adalah jumlah pengukuran. Kemudian presisinya sama dengan koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi x rata-rata. Itu rumusnya, diingat. Nah, di sini menggambarkan tentang akurasi dan presisi suatu metode di mana pada gambar A titik terpusat di tengah menyatakan hasil analisis dengan baik kecermatan dan keseksamaannya tinggi. Sudah akurat? Dia juga presisi. Sedangkan pada gambar B, hasil analisis dengan kecermatannya kurang dan hanya keseksamaannya tinggi. Kenapa? Kecermatan ini ditandai dengan titik yang di tengah itu loh. Titik yang di tengah itu menandakan kecermatan, sedangkan dia titiknya itu berada di luar bundaran yang di tengah itu, sehingga kecermatannya kurang, tetapi keseksamaannya tinggi, presisinya tinggi karena ditandai dengan berkumpulnya titik tersebut, jadi tidak mencar-mencar seperti itu. Kemudian ada juga di sini gambar yang pertama, low accuracy, low presisi. Wah, ini data yang sangat buruk sekali, sudah tidak akurat dan juga tidak presisi. Jadi titiknya tersebar di mana-mana. Sedangkan untuk yang kanan atas itu low accuracy dan high presisi. Jadi akurasinya rendah karena tidak tepat di sasaran, sasarannya kan di tengah. Tapi high presisi, presisinya tinggi, ditandai dengan bulatannya itu berkumpul pada suatu wilayah, jadi tidak mencar-mencar gitu loh. Sedangkan pada gambar yang ketiga, yaitu di kiri bawah, yaitu high akurasi dan low presisi, di mana akuratnya itu tinggi karena terpusat pada di tengah, sedangkan presisinya rendah, dia mencar-mencar, jadi high akurasi dan low presisi. Sedangkan pada gambar yang keempat yaitu high akurasi dan high presisi, di mana sudah akurat di tengah dan juga presisinya tepat, jadi berkumpul semua di tengah. Itu seperti itu ya. Kemudian kesalahan atau galat dalam analisis, kita akan membahas tentang galat dalam analisis. Adanya perbedaan antara hasil pengukuran, nilai perhitungan dengan nilai sebenarnya. Jadi itu menimbulkan kesalahan. Semakin banyak langkah atau tahapan analisis, kesalahan yang akan terjadi semakin besar. Di sini jenis-jenis kesalahan yang pertama ada kesalahan gamblang, yaitu
error yang gross, yaitu kesalahan yang sudah jelas karena melibatkan kesalahan yang besar. Contohnya adalah sampel tumpah, reaksi tercemar, larutan yang disiapkan salah, alat rusak. Nah, itu udah jelas-jelas salah. Kesalahannya itu gamblang. Kemudian yang kedua ada kesalahan acak atau random error. Jadi kesalahannya itu tidak dapat diramalkan dan nilainya fluktuatif. Jadi tidak dapat diramalkan dan nilainya fluktuatif. Kemudian yang ketiga kesalahan sistemik. Jadi kesalahan yang mempunyai nilai tertentu. Oke, kesalahan acak akan berpengaruh pada presisi dan ketepatan, sedangkan kesalahan sistemik berpengaruh pada akurasi dan ketelitian. Kemudian kesalahan acak ini sering terjadi akibat adanya variasi yang tidak dapat dikontrol dalam pelaksanaan prosedur analisis. Jadi kesalahan acak ini terjadi akibat adanya variasi yang tidak dapat dikontrol dalam pelaksanaan prosedur analisis. Kesalahan sistemik mengakibatkan penyimpangan tertentu dari rata-rata dan bersifat konstan. Faktor yang mempengaruhi kesalahan sistemik di sini ada 3. Yang pertama kesalahan personil dan operasi, yang kedua kesalahan alat dan reaksi, yang ketiga kesalahan metode. Cara untuk memperkecil kesalahan sistemik yaitu kalibrasi alat dan penetapan blanko. Kemudian sumber galat dalam analisis. Yang pertama ada metode analisis, yaitu reaksi tidak sempurna atau sampel yang tidak representatif. Itu sumber galat yang pertama. Yang kedua adalah alat dan instrumen yang digunakan. Apabila alat yang tidak terkalibrasi, kontaminasi reagensia. Jadi alat dan instrumen yang digunakan itu jadi sumber galat. Kemudian yang ketiga, manusianya itu sendiri, yaitu ketidakcermatan, ketidaktelitian. Jadi di sini sumber galatnya itu ada macam-macam, bisa dari metode, bisa dari alat, bisa dari manusia, jadi macam-macam. Kemudian galat instrumen. Yang pertama kita bahas tentang galat instrumen. Ditimbulkan dari instrumennya sendiri, contoh karena efek lingkungan, kelembapan, suhu, dan listrik. Kemudian kesalahan nol dalam pembacaan instrumen. Kemudian adanya noise atau draw. Kemudian semua instrumen dan alat-alat gelas yang tidak pernah dikalibrasi atau kurang memadai. Ini contoh galat instrumen. Kemudian penanggulangan atau pengurangan galat instrumen. Bagaimana cara penanggulangannya? Di sini, setiap akan menggunakan instrumen, terlebih dahulu dilakukan verifikasi instrumen untuk memastikan kelayakannya. Jadi harus diverifikasi terlebih dahulu ya, supaya galatnya dikurangi. Nah, kemudian dilakukan kalibrasi secara berkala. Kalibrasi dilakukan secara berkala untuk mengurangi galat instrumen. Kemudian pengkondisian lingkungan setiap instrumen sesuai dengan buku panduan instrumen tersebut. Kemudian memastikan semua peralatan gelas yang digunakan bebas kontaminasi. Ini salah satu banyak cara yang digunakan untuk mengurangi galat instrumen. Jadi bisa juga dengan kalibrasi, pengkondisian lingkungan, memastikan alatnya itu bebas kontaminasi, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita akan membahas tentang angka penting. Pasti kalian sudah pernah mendengarkan sejak SMA angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting adalah angka yang didapat dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, nilai setiap hasil pengukuran merupakan angka penting. Angka penting terdiri dari 2 bagian, yaitu angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti yaitu angka yang ditunjukkan pada skala alat ukur dengan nilai yang ada. Kemudian angka taksiran yaitu angka hasil pengukuran yang diperoleh dengan memperkirakan nilainya. Nilai ini muncul karena yang terukur terletak di antara skala terkecil alat ukur. Dalam setiap pengukuran hanya diperbolehkan memberikan 1 angka taksiran. Di sini ada aturan-aturan dalam menyebutkan angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 12,55 mempunyai 4 angka penting. 1 angka penting, 2 angka penting, 5 angka penting, dan 5-nya juga lagi angka penting. Kemudian angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0
termasuk angka penting. Contoh, 4050,04 atau 4050,04 mempunyai 6 angka penting. Semuanya angka penting di situ. Sudah paham ya? Jelas ya sampai sini? Kemudian, untuk operasi angka penting. Pembulatan angka penting, aturan dalam pembulatan angka penting adalah yang pertama, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Contoh, 456,67 dibulatkan menjadi 456,7. 456,64 dibulatkan menjadi 456,6. Karena apa? Karena angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Seperti itu. Apabila tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya adalah angka ganjil dan dihilangkan jika angka sebelumnya adalah angka genap. Contoh, 456,65 dibulatkan menjadi 456,6. 456,55 dibulatkan menjadi 456,6. Seperti itu. Ini udah paham semuanya kan? Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Banyak-banyakin membaca, jangan lupa jaga kesehatan, dan tugasnya apabila ada tugas dikerjakan. Cukup sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.